Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat senada, Isra Mi'raj merupakan sebuah peristiwa penting yang terjadi dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Dalam Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu menuju langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang menembus langit ketujuh itu hanya ditempuh 1 malam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dikatakan Isra Mi'raj? Sebenarnya, Isra dan Mi'raj merupakan dua peristiwa berbeda. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanannya, Rasulullah ditemani oleh Malaikat Jibril. Rasulullah mengendarai buraq, yakni hewan putih panjang berbadan besar, melebihi keledai dan bersayap. Dalam hadis dikisahkan, ketika sampai di langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan manusia sekaligus wali Allah pertama di muka bumi, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Saat bertemu dengan Nabi Adam, Rasulullah bertegur sapa sebelum akhirnya meninggalkan dan melanjutkan perjalanannya. Nabi Adam membalasnya dengan membekali Rasulullah lewat doa agar selalu diberi kebaikan pada setiap urusan yang dihadapinya. Kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Seperti halnya di langit pertama, Rasulullah disapa dengan ramah oleh kedua nabi pendahulunya. Sewaktu akan meninggalkan langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersama Malaikat Jibril melanjutkan perjalanan menuju langit ketiga. Lalu di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam pertemuannya, Nabi Yusuf memberikan sebagian dari ketampanan wajahnya pada Nabi Muhammad SAW, dan di akhir pertemuannya, Nabi Yusuf memberikan doa kebaikan pada Rasulullah. Setelah berpisah dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dan sampailah beliau di langit keempat. Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, yaitu manusia pertama yang mengenal tulisan. Seperti pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Idris alaihissalam juga memberikan doa kepada Nabi Muhammad SAW supaya diberi kebaikan pada setiap urusan yang dilakukannya. Selanjutnya di langit yang kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, yaitu nabi yang mendampingi saudaranya, yakni Nabi Musa alaihissalam dalam mengajak Raja Fir'aun dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit kelima, Nabi Harun mendoakan Nabi Muhammad agar senantiasa selalu mendapat kebaikan pada setiap perbuatannya. Pada langit keenam, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menyambut layaknya kedua sahabat yang lama tidak bertemu. Sebelum Nabi Muhammad pamit meninggalkan langit ke-6, Nabi Musa melepasnya dengan doa kebaikan. Perjalanan terakhir Nabi Muhammad SAW ke langit ke-7 bertemu dengan bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengajak Nabi Muhammad untuk pergi ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah wajib sholat. Perintah yang diterima Rasulullah saat itu yaitu berupa perintah sholat 50 waktu dalam satu hari. Namun ketika menerimanya, Nabi Muhammad SAW diperingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk memperhatikan kemampuan umatnya. Menyadari hal itu membuat Nabi Muhammad meminta keringanan pada Allah, sehingga pada akhirnya perintah sholat diringankan menjadi 5 waktu dalam sehari. Sejak saat itulah umat muslim harus melakukan salat wajib 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dengan adanya kisah perjalanan ini, semoga dapat mempertebal keimanan dengan tidak meninggalkan sholat 5 waktu yang disyariatkan. Demikian kisah tentang bagaimana peristiwa Isra Mi'raj terjadi.
Semoga selalu jadi pengingat kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.